mulai ya. Ayo, Septa, yuk. Ya, siap, siap, Bro. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya, Pak Rektor yang kami hormati, dan juga para pembicara kita. Semuanya sudah lengkap. Ada Dr. Wijayanto, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3IS, dan juga Wakil Rektor di Undip ya. Kemudian juga ada Bang Herdi Sahrasat. Nah, ini juga akademisi Universitas Paramadina dan juga mantan jurnalis Kawakan dan juga aktivis ya sampai hari ini ya. Kemudian juga Mbak Aisyah Putri Budiarti ya, Associate Researcher di LP3IS. Pertama, terima kasih kepada para pembicara dan para peserta yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Ada banyak dari rekan-rekan media juga yang senantiasa setia ya berkolaborasi dalam rangka mengawal agenda besar kita, yaitu demokrasi dan pembangunan secara umum. Malam hari ini kita akan berbicara tentang topik demokrasi internal dan oligarki partai. Ya. Uh, kita pasca reformasi sebetulnya salah satu agenda terbesar kita adalah political reform di partai politik, ya. Karena kita tahu bahwa demokrasi uh, tidak mungkin dipisahkan dari partai politik ya. Dan apabila uh, partai politik itu baik, maka otomatis demokrasinya juga akan baik. Tetapi kalau partai politiknya masih perlu banyak perbaikan, tentu partai politiknya harus demokrasinya akan juga demikian ya. Nah, belakangan kita menyaksikan bagaimana dilema wakil rakyat kita, misalnya apakah harus mewakili partai atau mewakili suara rakyat, karena mereka sebetulnya di satu sisi merepresentasikan partai, tetapi juga di sisi lain merepresentasikan konstituen mereka di daerah mereka masing-masing. Nah, tentu ini tidak juga sering sejalan ya. Sering juga kita temukan adanya conflicting ya, antara dua entitas ini. Nah, malam hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan masalah-masalah ini secara komprehensif dengan pembicara-pembicara yang sudah bergabung bersama kita. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Paramadina, Bapak Profesor Dr. Dedi Jarakvini, MSc. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Yang pertama ini kolaborasi LP3IS dengan Paramadina atau Paramadina dan LP3IS ya. Terutama LP3IS-nya Pusat Studi Media dan Demokrasi di bawah Mas Wija. Yang sekarang sudah jadi wakil rektor ya. Ini terus kita jalankan bareng-bareng dan sudah sepakat. Juga kalau tidak salah sudah punya MOU ya. Mbak Puput ya, Putri terima kasih. Semoga cepat selesai doktornya ya. 3 tahun sudah terlalu lama, harus cepat kembali. Kemudian Mas Wija yang setia ada Dokter Herdi Tri Nurwanto, dikenal Herdi Sahrasat atau SRS itu zaman kita muda ya. Herdi itu SRS. Itu singkat Sosialis Rotok Sembrono, kira-kira begitu. Septa ya, ini muda, terima kasih ya. Sedikit saya mau ini, demokrasi internal itu nggak pernah disentuh. Seolah-olah taken for granted, mau apa saja partai itu seperti miliknya. Sehingga sekarang ada kritik partai itu seperti milik keluarga, seperti PT ya. Sebenarnya demokrasi, kalau kita demokrasi internal tidak ada, otoriter di dalam, bagaimana setelah masuk ke publik secara luas, mau demokratis ya? Tidak mungkin. Jadi kecuali dipaksa oleh aturan main dan tekanan-tekanan publik atau ada sensor, ada screening, ada saringan.
Jadi kalau hulunya kotor, tidak bersih, bisa bersih ke bawah, tapi harus ada saringan. Kalau tidak ada saringan, maka tidak bisa. Ya, saringannya apa? Check and balances, kontrol dari masyarakat, transparansi dan seterusnya. Jadi demokrasi internal ini terjadi karena memang kekuasaan elit partai. Ya seolah-olah Bung Karno titisannya ke Bu Mega, ya enggak. Dan memang di dalam partai itu tidak ada exercise yang transparan, enggak ada. Yaitu semua ketua partai dan 100 orang Golkar itu cuma ketua aja yang menentukan. Jadi otak dari 100 orang Golkar sebagai contoh ketuanya aja, kan naif tuh. Ya, itu berat itu. Sehingga keputusan di DPR itu yang sudah jelas tidak demokratis ya karena demokrasi internal tidak ada, termasuk nepotisme yang sekarang sudah dicontohkan oleh Jokowi. Jokowi itu mencontohkan moral, memberi moral contoh terbaik. Terbaik itu bukan terbaik ini, terbaiknya terbaik immoral kira-kira gitu ya. Termasuk pengendalian keuangan ya. Sebenarnya ada solusi yang ditawarkan dalam diskursus banyak baik di dalam luar negeri ya. Yang pertama regenerasi. Kalau ada regenerasi bagus, tapi regenerasi itu sudah dimulai. Anas Urbaningrum, siapa, saya terkena korupsi juga. Karena memang keuangan partainya berat ya, regenerasi itu sebenarnya ya. Yang kedua dibikin satu sistem yang mengerahkan teknologi sehingga keuangan partai itu tidak lepas dari teknologi transparan. Nggak boleh itu apa namanya pembelian itu pakai uang kertas ya, seperti kartu kredit ya. Kalau kita transaksi kartu kredit dan online, nggak akan mungkin itu bisa lepas dari pengawasan ya. Jadi demokrasi menggunakan teknologi ya. Jadi itu kira-kira gambaran bahwa demokrasi internal ini taken for granted, dianggap biasa. Padahal itu sumbernya demokrasi. Kalau tidak demokratis di hulu ya, di hulu itu partai ya, ke bawahnya tidak akan demokratis otomatis ya. Tapi karena kita punya aturan main pada waktu reformasi, maka ada tersaring. Tapi peraturan-peraturan undang-undangnya itu dicopotin semua. Contohnya KPK, Jokowi yang mencopot itu. Dan sekarang KPK itu sudah jadi pegawai negeri. Ininya ASN-nya dia adalah lembaga pemerintah yang independen. Itu otaknya itu Jokowi bersama kawan-kawan. Tapi dia pura-pura sebagai reformis yang berjanji untuk Perpu ya, sehingga Gunawan Muhammad itu idolanya Mbak Puput menangis terseduh-seduh seperti kehilangan kekasih ya, lalu dia kayak membleb gitu menangis air matanya berlinang. Jadi demokrasi pakai air mata kan susah itu. Demokrasi itu harus tegap, demo kayak Septa ya, itu problem demokrasi kita ya. Ya saya ini lebih banyak ekonomi politik, silahkan Mas Wija, Mbak Puput dan Herdi ya, saya rasa yang menyelesaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Prof atas pencerahannya. Salah satu poin yang bisa kita tangkap dari beliau tadi adalah ya pelembagaan partai politik ya. Kalau pelembagaannya lemah, otomatis juga demokrasi akan melemah ya karena akan semakin mudah dikontrol oleh segelintir orang, utamanya family ya, itu yang membuat demokrasi menjadi mati. Mungkin apa namanya boleh dikatakan demokrasi itu mati sebelum lahir ya kalau demokrasinya nggak hidup di di dalam partai politik. Baik, kita akan langsung ke pembicara kita pada malam hari ini. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Mas Wija ya. Mas Wija, silakan. Ya. Atau saya masih di daerah yang sinyalnya kurang baik. Biar Oke. atau mungkin Bang Herdi. Bang Herdi, ya. Bagus. Ya, baik. Silakan Bang Herdi, waktunya 10 sampai 15 menit, Bang. Silakan. Baik, nanti kasih tahu udah 10 menit ya. Ya. Kebetulan saya lagi sinyalnya lagi bagus nih, karena saya juga ada pertemuan dengan para aktivis pro demokrasi di Indemo ya. Pertama yang tadi disinggung oleh Profesor Didik tentang ya pentingnya melakukan demokratisasi internal itu sebetulnya sudah disuarakan sejak awal reformasi. Tapi waktu itu sayup-sayup sangat tipis gitu dan orang percaya begitu aja, taken for granted. Nah, padahal di dalam kultur Asia
itu penting sekali ada kultur, ya. Kita ini kan ada kultur, ada struktur, tapi nggak ada nilai-nilai yang ada selama katakanlah 20 tahun terakhir, ya. Ada kultur kita, kultur Nusantara ini, nilai-nilai nggak ada struktur, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan. Ada dunia usaha, ada civil society. Tapi kita melihat nilai-nilai dan etika itu makin hari makin tergerus, ya. Ya, tidak ada, bahkan sekarang kalau saya berani mengatakan tidak ada nilai-nilai dan etika yang substansial yang diimplementasikan oleh para aktor-aktor politik, ya, para elit politik. Dan Lucian Page selalu mengingatkan, ya, juga Huntington kan, level nasional soal kultur, ya, culture matters. Kalau dari pimpinan, dari elit, dari atasan, dari yang paling atas tidak ada keteladanan, nilai-nilai, etika, moral, maka bisa dibayangkan ke bawahnya itu akan sama aja. Sehingga dari hulu sampai hilir ini kita mengalami eh, krisis sebetulnya. Kalaupun ada struktur, struktur itu tidak ada nilai-nilai dan tidak ada moral etisnya. Sehingga demokrasi internal di lingkungan partai itu hampir mustahil, ya. Di sana yang bermain oligarki, ya kan, nanti seperti kata John Seidel atau Otto Ruiz, oligarki partai dipimpin ketua partai nanti tunduk sama eh, pimpinan oligarki modal gitu loh. Jadi pemodal-pemodal ini, boir-boir ini bisa mendiktekan kepentingannya kepada elit partai kepada jajarannya. Inilah yang membuat kita selama 20 tahun terakhir melihat demokrasi tanpa moral etik, tanpa nilai-nilai, tanpa rule of law. Uh, Good governance pun sudah koyak-moyak semua. Jadi masyarakat kita sekarang sedang menghadapi krisis multidimensi. Dan hampir pasti partai-partai politik itu ogah atau emoh atau enggan untuk melakukan demokrasi internal meskipun dibantu teknologi sekalipun, ya. Dan kalau pakai teknologi itu butuh biaya, meskipun mungkin biayanya murah, tapi ya the man behind the gun, nah, para elit itu sendiri yang menentukan kan, dan memang partai-partai udah mirip PT atau partai keluarga. Itu yang contoh buruk bagi kita yang ada kemudian demokrasi transaksional, bahkan uh, almarhum Dr. Saramli menyebutnya demokrasi kriminal karena yang bicara duit, duit dan duit. Dan uh, apa hasilnya? Beban dalam ekonomi kan tidak ada kontrol, ya. Parlemen juga disfungsional, ya. Peran kontrol parlemen sudah hampir nggak ada. Yang terjadi kan kita menyaksikan korupsi luar biasa, KKN, ya, korupsi kolusi nepotisme, dan juga utang yang luar biasa, ya. Utang negara mungkin pemerintah hampir 10.000 triliun, dan BUMN 12.000 triliun kalau menurut anggota DPR, seperti Misbakun dan kawan-kawan. Sehingga rakyat itu celakanya, rakyat kita tuh lemah. Dari dulu rakyat kita tuh lemah loh. Dari zaman Orde Baru rakyat itu lemah. State versus society selalu rakyat yang posisinya sudah lemah, dipojokkan, diinjak-injak gitu. Harkat dan martabat nyaris nggak ada lagi karena para penguasa mengabaikan nilai-nilai, ya, moral etik, juga ideologi sebenarnya. Ideologi cuma slogan semua kan. Prakteknya semua dilanggar mereka sendiri. Dan ini krisis multidimensi ini seperti seolah tersembunyi. Tapi nampak kita rasakan sebagai masyarakat sipil, ya, civil society. Karena itu eh, yang ada adalah eh, negara begitu nggak punya uang karena kebanyakan utang, kebanyakan korupsi, ya udah yang diperes rakyat. Kelas menengah makin tergerus, ya kan. Kelas bawah sudah makin nggak punya daya beli. Lalu demokrasi macam apa yang sedang kita alami? Ini demokrasi abal-abal kalau bahasa saya. 20 tahun terakhir kita menyaksikan, ya, demokrasi terus makin memburuk, dan ya 10 tahun terakhir ini di era Mulyono memang kita sedang mengalami demokrasi abal-abal di mana semua seperti jual beli aja, transaksional, dan sudah nggak ada lagi eh, harapan bagi munculnya cahaya di ujung terowongan yang gelap itu kan. Nah, sehingga orang akhirnya berharap Mulyono eh, lengser, nanti eh, Pak Prabowo yang bisa diharapkan untuk memberikan cahaya di ujung terowongan, dan itu eh, tergantung juga pada dukungan masyarakat, termasuk check and balances dari masyarakat sipil. Apakah ada? Ya, kampus-kampus dan kalangan mahasiswa itu harapan yang pertama, lalu dukungan masyarakat luas, ya kan.
supaya pemerintah baru nanti dan partai-partai politiknya berani melakukan demokratisasi internal, termasuk dari Gerindra, dari PDIP, ya, dari Partai Demokrat yang selama ini seperti identik dengan partai keluarga gitu. Nah, kemudian juga Golkar yang sudah ada pelembagaan seperti itu kan mungkin hanya PKS misalnya yang berjalan cukup baik, tapi itu pun mengalami perpecahan hampir semua deh. Golkar juga pecah ya kan, PKS, PAN juga pecah, PPP juga pecah, ya kan, bahkan PPP sekarang hampir hilang dari parlemen. Itu membuktikan kata almarhum Kang Jaludin Rahmat, PPP itu bukan partai, bukan persatuan, bukan pembangunan ya. Dan sekarang terbukti makin anjlok dan hampir udah hilang dari parlemen. Nah, dengan kenyataan seperti itu, eh, bagi saya demokrasi membutuhkan prasyarat-prasyarat yang kita nggak mampu penuhi. Persyaratnya kan harus ada partai politik yang benar, yang baik, harus ada civil society yang kuat, pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, gitu kan, rule of law yang tanpa pandang bulu, rule of law yang tegas itu, kemudian juga harus ada apa, pers, media yang independen, ya kan, pemilihan umum yang fair, transparan, bebas, itu ya yang kita lihat cuma prosedural semua. Karena itu eh, saya ingin menyampaikan di forum ini, eh, ya pada akhirnya kita butuh rekompon, butuh revolusi kultural barangkali. Mungkin kalau reformasi udah nggak mampu lagi, dibutuhkan revolusi kultural untuk memperbaiki semua ini. Karena reformasi ekonomi politik selama ini tambal sulam dan hasilnya hanya menghasilkan ekonomi politik yang tidak berpihak pada rakyat banyak, tapi pada oligarkisme, dan demokrasi kita jatuh dari demokrasi substansial pada pemilu 1999 zaman Habibie ya, nggak ada threshold, nggak ada, ini semua berlangsung dengan cukup baik setelah pemilu tahun 55, 1955. Nah, pasca Habibie itulah mulai demokrasi transaksional yang akhirnya demokrasi abal-abal yang kita lihat belakangan ini. Dan bagi saya ada yang menyebutnya, kalau orang seperti Richard Robinson dan Freddy Hadis, dia lebih senang ada revolusi sosial. Tapi barangkali salah satu juga alternatif adalah revolusi kultural, dalam arti kultur-kultur yang busuk ini harus dirombak semua. Ada rekompon juga ada perubahan pada struktur ya kan. Itu bisa apa enggak pada akhirnya terpulang kepada civil society ya, ya dan rakyat banyak. Karena elit yang berkuasa udah hampir pasti, tadi saya katakan sebagaimana studinya John Seidel atau Olo Turmuis kan, juga sepertinya Richard Robinson juga, hampir semua lah. Markus Pinter menyebut bahwa para ketua partai itu tergantung pada bos-bos pemodal, bos-bos modal. Dan di sini kita tahu selama 20 tahun terakhir tidak ada iuran anggota partai, karena itu partai-partai tidak punya kemandirian ekonomi. Ketika partai-partai politik tidak punya kemandirian ekonomi, otomatis dia bergantung dan dia uh, menadahkan tangan atau meminta bantuan dari para oligarki kapital. Nah, ini kita nggak menemukan demokrasi substansial yang bisa berpihak pada kepentingan rakyat banyak, kepentingan nasional, sehingga kita hanya melihat rupiah terus menurun, utang bertambah banyak, KKN merajalela, dan rakyat makin sengsara, industri kita mati, tidak ada pikiran kreatif, pikiran inovatif dari kampus-kampus, bahkan rektor Universitas UI ya kan, menulis kampus sudah masa bodoh gitu loh. Ya, nah itu untuk memberikan itu semua ya dimulai dari siapa? Dari diri kita, dari diri kita, dari bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk membangun kembali Indonesia yang demokrasinya substansial, yang mengedepankan nilai-nilai dan moral etik. Dan harus ada mendesak demokrasi internal itu harus dimulai dari partai-partai yang besar ini, ya, baik itu Gerindra, Demokrat, Golkar, ya, Demokrat sudah merosot, ya kan? Golkar, Gerindra, PDIP, dan juga partai-partai menengah, agar rakyat tetap menaruh kepercayaan kepada demokrasi. Pada akhirnya, semua itu adalah pertaruhan kepercayaan. Kepercayaan uh, kepada demokrasi akan menentukan hari depan demokrasi kita. Kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi, maka kita melakukan apa yang disebut menabung kehancuran bersama, atau mungkin bunuh diri bersama. Semoga itu tidak terjadi, karena itu kita
mengharapkan diskusi ini bisa memantik pendalaman diskusi yang lebih jauh lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih Bang Herdi, waktunya pas sekali ya, efektif sekali apa yang disampaikan Bang Herdi. Artinya kita tidak boleh masa bodoh ya dengan situasi ini karena Ya, sudah jelas jangka panjang ya. Dan NKRI ini juga tidak boleh kita anggap sebagai taken for granted ya Bang Herdi ya. Kalau ya, ya, kita tidak betul. pelihara dengan baik juga tidak ada yang jamin masa depannya akan tetap ada gitu ya Bang Herdi ya. Ya, Ya, baik, kita lanjutkan ke pembicara kedua. Mungkin langsung Mbak Aisyah ya. Waktunya sama, 10 menit sampai 15 menit. Silakan Mbak Aisyah. Oke, makasih Mas Septa. Saya izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya Mas ya. Hmm, Sudah kelihatan. oke, jadi sesuai dengan topik nih, agak besar demokrasi internal dan oligarki partai, banyak sekali masalah sebenarnya di dua aspek itu gitu. Saya mencoba membahasnya secara singkat nih, dalam 10 menit nanti Mas Septa kalau kepanjangan dipotong. Em, jadi demokrasi internal ya seperti tadi yang juga sudah disampaikan gitu, bahwa demokrasi internal itu menjadi pilar demokrasi dan karena partai politik menjadi kendaraan politik satu-satunya di Indonesia sampai saat ini, itu menjadi sangat penting gitu ya untuk upaya menguatkan demokrasi Indonesia. Um, Theoretically demokrasi um, menjadi hal yang inherent seharusnya di dalam nilai dan proses untuk seluruh proses fungsi dan kinerja partai politik gitu. Dan ini sudah diatur di dalam undang-undang partai gitu. Nilai demokrasi yang minimal patut ada, idealnya antara lain adil, bebas, terbuka, akuntabilitas terjaga, transparan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau bicara dengan nilai eh, bicara hal-hal idealnya, ya demokrasi itu sudah menjadi bagian yang inherent seharusnya bisa dijalankan oleh partai politik sebagai institusi demokrasi. Nah, saya mau berangkat dari yang normatif dulu, kemudian ke undang-undang gitu. Dan apakah memang sudah diatur belum sih sebenarnya demokrasi internal di dalam undang-undang partai politik gitu ya yang sampai saat ini masih berlaku gitu. Undang-Undang Nomor 2 2011. Di pembukaan kalau misal kita cek per pasal-pasal, demokrasi itu muncul beberapa kali di dalam proses pengaturan fungsi dan kerja partai gitu. Dan semua selalu menguatkan dan menekankan pentingnya demokrasi, pentingnya proses yang demokratis di partai politik gitu ya. Pertama, penguatan fungsi dan peran partai, kemudian terkait secara lebih spesifik lagi rekrutmen gitu ya di dan kaderisasi dan semua hal ini diatur secara apa terbuka, jadi masih bersifat normatif dan tidak detail karena memang undang-undang tidak bisa sampai ke teknis dan dilepaskan semuanya ke partai politik gitu untuk mengaturnya secara lebih rigid lagi lewat ADART dan juga aturan-aturan internal partai politik. Nah, kemudian yang menarik juga poinnya dari undang-undang ini adalah demokrasi masih dibatasi pada proses rekrutmen partai politik ya. Dan dalam konteks ini em, masih sangat umum gitu. Jadi belum ada penekanan-penekanan lebih detail atau rigidnya. Itu poin dari aturan undang-undang internalnya. Undang-undang partai politiknya. Nah, tapi kita lihat bahwa memang problem demokrasi internal partai politik itu selama reformasi menjadi eh, problem kusut ya menurut saya yang semakin kusut em, setiap tahunnya gitu. Setiap em, bertambah usia era reformasi bukan kemudian menjadi semakin demokratis dan semakin matang pelembagaan partai politiknya gitu ya, tapi justru menjadi semakin berpolemik dan eh, mengelus semakin kita mengelus dada gitu melihat apa yang terjadi di partai politik kita hari ini dan sayangnya itu pun terjadi secara umum gitu di setiap partai politik gitu, jadi ada plus minusnya. Mungkin memang kalau kita mau fair, kita bisa melihat bahwa partai politik di satu sisi ada upaya untuk penguatan demokrasi internal gitu ya.
Misalnya secara rutin di Golkar kita lihat ada juga proses suksesi yang rutin dan reguler dilakukan gitu ya. Tapi kemudian kita juga dengar kabar terakhir di Muktamar kemarin bagaimana proses itu ternyata juga dikritik oleh publik gitu ya. Yang yang jadi menyayangkan gitu. Demokrasi Golkar kemana gitu ya. Nah, kemudian Em, ada beberapa problem demokrasi internal partai yang nampak sekali. Bisa kita lihat misalnya dari satu, ini sudah juga em, sempat dibahas tadi gitu ya, pengelolaan partai kemudian menjadi bersifat personal, oligarkis, kemudian tidak berlangsungnya suksesi dan regenerasi pimpinan partai politik gitu ya secara terbuka dan adil berbasis sistem merit, pengelolaan partai tidak memberikan keadilan pada semua anggotanya gitu ya, nampak memberikan keuntungan dan keberpihakan gitu kepada politisi-politisi populer, elit-elit yang terjangkit atau masuk dalam jaringan dinasti gitu ya. Kemudian politisi yang punya modal seperti tadi sudah disampaikan juga, semua akhirnya berujung pada mereka yang memiliki modal gitu. Dan berbagai keputusan dan kebijakan partai penting pada akhirnya tidak lagi berbasis prinsip-prinsip yang demokratis gitu. Dan terutama nih em, partai politik berkecenderungan untuk menjadi tertutup gitu dan tidak lagi menjaga prinsip demokrasi yang terbuka gitu ya, transparan dan akuntabel. Nah, ini hanya beberapa poin yang paling tidak kentara terlihat dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia hari ini. Nah, satu, persoalan personalisasi partai politik. Suksesi kepemimpinan partai tidak berjalan secara demokratis itu sudah jelas gitu karena kita lihat bahwa satu, seperti tadi Pak Didik bilang gitu ya, partai politik dijalankan seperti korporasi milik pribadi, milik personal gitu ya. Tidak ada pergantian suksesi kepemimpinan reguler dan juga kalaupun ada pergantian kepemimpinan jatuh kepada em, apa orang-orang elit-elit yang punya relasi atau yang punya hubungan kekeluargaan, bagian dari dinasti, atau paling tidak menjadi elit lanjutan gitu yang bisa dianggap melanjutkan politik pemikiran dan gagasannya. Tapi itu juga jarang sekali gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sekarang ada 8 partai di parlemen, 6 kemudian terjebak oleh personalisasi partai politik. Kita tahu PDIP tidak pernah berganti kepemimpinan, kemudian di Gerindra pun demikian, Nasdem juga demikian. Partai Demokrat berganti tetapi kemudian digantikan oleh putra dari ketua umum sebelumnya gitu ya. SBY, kemudian Gerin PAN Amin Rais kemudian digantikan oleh eh ya, mantan besan ya. Jadi kayak masih ada hubungan keluarga, masih ada hubungan jaringan elit. Walaupun kemudian berbeda posisi saat ini, tapi pada saat itu berbeda situasinya. Kemudian PKB pun Muhaimin Iskandar sudah punya eh, sudah menduduki posisi ketua umum cukup lama. Jadi ada fenomena yang berlangsung hampir di lebih dari setengah partai politik yang eksis di parlemen nasional gitu. Tidak ada suksesi ataupun kalau ada suksesi tidak terbuka kepada semua kader politik atau tidak berbasis merit system. Nah, kecenderungan lain juga dari tidak adanya demokrasi internal adalah artinya terbentuk oligarki elit gitu ya, oligarki partai politik dan dinasti politik gitu. Ini kita melihat ini berbagai gambar dari media-media ya tentang dinasti politik yang terhubung dengan elit-elit partai politik tentunya. Jadi ada dinasti keluarga di sini dari Tempo, dinasti keluarga Presiden Jokowi, kemudian di yang sebelahnya ini dinasti elit-elit partai politik gitu. Di sini kita ngelihat ada Megawati, ada Haritanu, kemudian Zulkifli Hasan, Surya Paloh. Semua itu adalah elit partai politik yang punya pengaruh besar gitu di eh, partai politiknya masing-masing. Dan dinasti politik menjadi tidak terhindarkan dan justru semakin kuat gitu pasca pemilihan langsung
Dan terutama di fenomena 2024 ini kemarin juga kan menjadi menarik gitu ketika kita melihat em, apa Gibran kemudian menjadi kandidat wakil presiden gitu ya dengan proses-proses putusan MK yang juga berpolemik dan lain-lain gitu, mengukuhkan kembali dinasti politik gitu dan kemudian terpilih pula menjadi wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Jadi wajah-wajah dinasti politik ini akan nampaknya tidak akan selesai gitu ya dalam waktu dekat karena semua em, elemen penting yang menjadi elit-elit partai politik membangun dinastinya. Nah, kemudian yang menarik juga melihat ada tidak sih sebenarnya demokrasi internal partai. Tentunya kita tidak bisa menyederhanakan em, jawabannya atau membuat kesimpulan langsung menyatakan tidak ada gitu ya, nihil. Tapi yang menarik dari berbagai keputusan partai politik ada juga yang menunjukkan itu gitu, tidak berlangsungnya prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembuatan kebijakan. Tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan suksesi suksesi pemimpin partai politik gitu ya. Tapi pada level-level penjalanan fungsi em, partai politik dalam rekrutmen kader, rekrutmen caleg dan juga penetapan calon legislatif misalnya di anggota di DPR dan lain-lain ya. Jadi ini saya ambil dua kasus gitu yang menggambarkan ada eh, problem nih dalam proses pembuatan keputusan partai politik gitu. Di sini saya ambil kasus di Kota Metro di Sumatera. Jadi ini ada kader PKS dan di sini menyebutkan bahwa em, dia mengkritik gitu ya, memprotes tentang penempatannya di dapil gitu. Jadi Ahmadi bahkan di sini disebutkan bahwa penempatan dapil calon DPRD itu susah dikomunikasikan dengan pengurus partainya. Nah, ini kan sebenarnya memang dan ini kasus yang sering kali terungkap gitu ya ketika misalnya wawancara saya dengan para politisi gitu ya. Banyak kemudian yang mereka terkaget-kaget ketika kemudian di penetapan dapilnya dipindah atau kemudian ketika penetapan nomor urut nomornya diubah gitu ya em, menjadi nomor-nomor yang tidak mungkin untuk kader lama dia sudah berjuang panjang, tiba-tiba harus digeser oleh politisi baru yang terjaring dinasti politik gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kemudian dianggap keputusan partai politik em, tidak dikomunikasikan oleh mereka yang merupakan kader-kader partai politik yang ingin mencalek gitu. Nah, ini kan berarti ada proses pengambilan keputusan yang sentralistik, yang tidak terbuka, kemudian em, komunikasinya kemudian juga tidak satu arah begitu ya. Em, Tidak ada komunikasi antara kader dengan pengurus misalnya dalam hal ini seperti yang tergambar di kisah Ahmadi ini. Nah, di luar itu ada contoh lain. Ini saya pikir jadi salah satu contoh yang juga terkenal sekali gitu ya. eh, 5 tahun yang lalu ketika politisi Gerindra kemudian digeser kursinya dan digantikan oleh selebriti Mulan Jamila gitu. Ini juga em, apa heboh gitu ya karena Mulan Jamila adalah selebriti dan politisi yang digeser bingung gitu ya. Kenapa kemudian tiba-tiba hak politiknya dicabut tanpa komunikasi, tanpa koordinasi dan dia tidak mendapatkan ruang pembelaan yang cukup di sini dikatakan. Jadi nampak nih, kelihatan ada proses pengambilan keputusan partai yang tertutup, tidak transparan, em, dan tentunya ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang tadi kita harapkan berlangsung di internal partai politik, gitu. Nah, lalu kita bisa apa? Ini saya menjadi penutup dari diskusi kita. Nanti kita bisa lanjutkan lagi setelah ini tentunya. Apa sih yang bisa kita lakukan kalau situasi politik partainya sudah sedemikian itu gitu ya. Padahal di undang-undang sudah ada penjelasan normatifnya, paling tidak sudah memberikan amanat gitu bahwa demokrasi harus dibangun di internal partai ketika menjalankan fungsi dan kerjanya. Nah, tentunya menurut saya yang paling kita bisa efektifkan adalah eh, policy ya. Sesuai aturan hukum kita membuatlah aturan main di dalam aturan hukum supaya kemudian ada upaya
lebih lebih mengikat bagi partai politik mengubah aturan main internal partai politiknya. Jadi ya tetap secara dalam ruang demokrasi tentunya jalurnya adalah revisi undang-undang partai politik. Nah, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu itu kan sebenarnya semua terkait gitu ya, dan pilkada juga. Tapi sejauh ini semua terpisah apa sebagai undang-undang sendiri. Dan saya menggagas semua itu harus dievaluasi dan difikirkan untuk diintegrasikan ke dalam undang-undang paket politik. Jadi mengikat partai politik dengan mengkaitkannya terhadap peluang pemilu gitu. Nah, undang-undang paket politik ini harus memberikan aturan main partai politik yang lebih rigid, jadi tidak normatif seperti yang sudah ada sekarang dan tadi saya sampaikan gitu. Ehm, untuk paling tidak mengikat partai politik, misalnya. Jadi tidak sekedar normatif gitu ya. Misalnya ada kewajiban penjejangan untuk karir politik politisi partai. Jadi em, untuk menjadi em, pemimpin partai politik, maka dia harus punya basis menjadi pemimpin di level rendah atau level di bawahnya gitu. Jadi misalnya untuk menjadi ketua DPD, maka dia harus menjadi ketua di level cabang gitu ya. Kemudian dari DPD baru bisa menjadi ketua DPP atau ketua umum partai politik. Jadi ada penjejangan dan ada karir politik. Jadi ada penghargaan terhadap sistem merit yang dibangun di internal partai politiknya. Dan penjejangan ini menjadi syarat untuk mengikat partai, menjadi syarat menjadi peserta pemilu atau kandidat dalam pemilihan legislatif kah atau ya kandidat legislatif itu yang paling paling real ya di pileg gitu. Jadi misalnya em, kader partai di level em, kader partai di level em, provinsi yang akan mencalek untuk DPR RI harus sudah punya pengalaman menjadi pengurus atau menjadi anggota legislatif di level provinsi. Jadi setiap kader punya karir gitu, karir politik yang oh punya peluang juga gitu ya untuk membangun sistem merit di partai politiknya sendiri. Gitu. Jadi nggak kemudian eh, semua berbasis pada oligarki politik, dinasti politik, anak siapa, keponakan siapa gitu ya, atau istri atau suami dari elit politik kemudian bisa ujuk-ujuk langsung masuk ke DPR atau ujuk-ujuk bisa langsung masuk ke menjadi ketua partai, ketua pengurus dan lain-lain. Tapi diubah, diikat lewat undang-undang yang menjadi lebih rigid dengan mengharuskan adanya penjenjangan karir politik di dalam partai. Nah, kemudian politisi dan partainya sendiri harus tidak boleh berhenti atau lelah membangun demokrasi internal di dalam partai melalui aturan-aturan dan mekanisme. Saya masih optimis, masih banyak politisi baik, masih banyak politisi yang memang berprinsip untuk membangun demokrasi di Indonesia, dan saya harapkan mereka terus bekerja gitu ya, membangun niatnya itu menjadi real gitu di partai politik. Dan yang paling kunci adalah mereka harus terbuka juga gitu ke ruang publik ketika ada problem, sehingga publik nih bisa melakukan fungsi-fungsi pengawasannya lebih efektif. Seperti misalnya masyarakat sipil dalam konteks media dan netizen, menurut saya ini penting gitu untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi masalah di partai politik. Mereka bisa mengikuti, mentrace, dan juga mendesak pada akhirnya gitu ya. Supaya semuanya on track dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah ini kan yang menarik baru kemarin kejadian tentang kasus dia dan Boni ya di apa pemilu gitu. Ketika Mbak Tia ini mengkritik em, Pak Gufron di satu forum Lemhanas, kemudian di hari yang sama atau berdekatan dipecat gitu dan digantikan oleh Boni Triana. Nah, ini kan kemudian menjadi panas di ruang publik karena kita nggak tahu apakah pemecatannya itu berkaitan hanya karena mengkritik itu atau ada hal lain gitu. Nah, netizen kemudian mendesak gitu ya karena tahu ada situasi ini, netizen kemudian mendesak dibuka dong diskusinya ke ruang publik supaya nih konstituen PDIP paling tidak atau orang-orang yang memperhatikan dan peduli terhadap partai politik jadi tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di internal PDIP dalam proses penggantian pemecatan dan kemudian penggantian
caleg terpilih di DPR gitu. Dan pada akhirnya kemudian semua kader PDIP, pengurus PDIP, DPP yang tahu isu ini kemudian bicara ke ruang publik gitu ya. Ada aspek transparansi atau dan paling enggak kita jadi tahu kronologisnya seperti apa, situasi di dalam internal partainya seperti apa sih, diskusinya seperti apa, walaupun tentu proses hukumnya masih berjalan, misalnya ada gugatan dan lain-lain, ya tapi paling tidak publik tahu gitu. Dan ini didesak oleh Bisa dipersingkat, publik. bisa? Ya, ini udah Tidak. terakhir sih. Jadi masyarakat sipil dalam konteks ini penting untuk melakukan pengawasan kinerja partai dan memberikan masukan dan kritik terhadap kerja-kerja partai. Dan semua itu bisa juga dilakukan hanya jika politisinya terbuka juga kepada publik dan partai politiknya juga terbuka terhadap publik. Itu aja. Terima kasih banyak, kita diskusi nanti lebih lanjut. Makasih Mbak Isa sudah memantik diskusi kita pada malam hari ini dan ditutup dengan peristiwa yang masih hangat dibicarakan hari ini ya. Saya juga mengikuti memang ada, iya di satu sisi memang ada proses internal partai, tapi sebetulnya undang-undang partai politik dan undang pemilu itu sudah mengatur juga kan kalau memang dia bersalah sebetulnya yang undang-undang pemilu juga punya mekanisme diskualifikasi ya. Kenapa kemudian harus diselesaikan mekanisme internal ya dan juga ya kemudian juga di tingkat KPU-nya saya kira sudah diselesaikan ya dengan sanksi administrasi ya. Dan kenapa kemudian harus ada tindakan politik di internal dan kita menduga-duga ya bagaimana KPK dan PDIP yang belakangan ini juga punya hubungan yang agak unik ya dengan beberapa kasus gitu. Baik, kita lanjutkan ke Pak Wija ya, pembicara terakhir kita. Pak Ya, Wija, ahli politik kita. Silakan Pak, waktu 10 oke, terima kasih. 15 Apakah menit. suara saya kedengeran? Kedengeran Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Jelas. Prof. Didi, ya, Bang Hersa, Herdi Sarhazat, ya, Puput, dan teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, aktivis akademisi, dimanapun berada. Saya kebetulan saat ini sedang berada di salah satu puncak gunung ya, di Semarang, Kabupaten Semarang bersama teman-teman LP3IS untuk konseling tentang riset kita terkait masyarakat sipil ya, penguatan masyarakat sipil. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena relevan dengan diskusi kita gitu. Tadi Bang Herdi setelah menyampaikan ya tentang berbagai permasalahan, kemudian Puput telah mengupasnya dengan sangat baik. Apa saja faktor penyebabnya, lalu kemudian juga memberikan peta jalan ya dari sisi bagaimana solusinya, dari sisi eh, peraturan perundangan, dari sisi masyarakat sipil, dari sisi media misalnya. Nah, saya ingin menambahkan diskusi yang sudah ada. Kira-kira saya akan menyampaikan 3 poin gitu. Pertama, ya, partai politik adalah institusi publik yang sejak era reformasi berlangsung itu yang paling tidak reformis sebenarnya dan paling tidak demokratis dan paling tidak berubah. Itu menariknya. Yang lain-lain sudah berubah gitu kan. Kita tahu bahwa berkah reformasi itu ada banyak institusi seperti KPK, parlemen pun ada DPD ya kan, ada institusi seperti MK gitu. Yang lain-lain berubah, desentralisasi juga gitu. Tapi partai ini tidak tersentuh oleh itu semua gitu. Maka kemudian tidak heran jika di berbagai survei politik, di berbagai survei baik dalam maupun luar negeri, ISEAS maupun yang di dalam ya, partai politik itu bersama dengan media adalah lembaga yang paling tidak percaya oleh publik gitu. Bersama dengan parlemen gitu. Public trust-nya paling rendah. Itu masalah partai politik kita gitu. Yang pertama. Partai politik misalnya ketika demokratisasi misalnya kita memilih presiden secara langsung, kepala daerah secara langsung, ya kan? Nah, gubernur secara langsung, bupati dan wali kota. Ketua partai ini
tidak tersentuh oleh kita, publik tidak ikut memilihnya gitu. Yang memilih internal partai, tapi itu pun sebenarnya pemilihannya nggak berlangsung benar-benar demokratis gitu. Tidak ada regenerasi kepemimpinan di partai-partai besar ya. Ketuanya itu saja gitu. Entah ketuanya nggak berubah, ketua umumnya nggak berubah sama sekali, kan ada tuh partai yang nggak berubah ketua umumnya dari awal reformasi sampai sekarang. Atau entah ketua umumnya adalah dari circle yang itu saja sebenarnya gitu ya. eh jadi partai politik justru institusi yang paling tidak demokratis tuh di Indonesia dibandingkan institusi yang lain ya gitu. Institusi-institusi demokrasi yang lain. Jadi itu adalah catatan yang pertama untuk partai politik kita. Ditambah dengan adanya eh, dua hal ya. Satu sisi ada oligarki di partai yang ini merujuk pada mereka yang kuat, yang punya modal, yang kemudian mendapatkan privilege, dan kemudian juga yang kawin-mawin dengan dinasti gitu. Jadi penerusnya kemudian adalah masih keturunan apa? Keturunan pemilik penguasa partai sebelumnya gitu kan, misalnya ya. Nah, di sisi lain ada juga partai yang memilih berdasarkan siapa yang dia punya kue kekuasaan ya, eh punya modal paling besar tuh yang kemudian dipilih gitu. Tadi kan Puput menyampaikan personalisasi partai politik. Itu benar, tapi itu adalah sebagian cerita ya. Tapi cerita yang lainnya adalah peran Bohir ini dan kemudian juga politik dinasti di sana. Nah, hari ini kita melihat tidak hanya misalnya tiba-tiba ada beberapa anggota partai eh yang terpilih, dan pemilu kita kan sudah langsung nih, langsung pilih nama, tiba-tiba dianulir oleh partai-partai tertentu, ya kan, batal masuk parlemen. Dan tidak hanya itu, ada juga politisi-politisi partai yang sudah jadi kepala daerah misalnya, ya, yang mereka kinerjanya bagus, publik menyukainya, surveinya tinggi, tapi kemudian ternyata dianulir oleh elit gitu. Kayak di Golkar misalnya, tiba-tiba terjadi perubahan ketua umum. Nah, kemudian yang bukan gerbong dari ketua umum baru tidak dapat tiket tuh. Itu kan berlangsung tuh, ya. Jadi itu poin pertama saya. Poin pertama saya adalah menggambarkan masalah partai politik kita hari ini. Jadi di sana ada politik dinasti, ada oligarki, tidak ada kaderisasi dan regenerasi yang mandek, ya, dan juga tidak ada transparansi sebenarnya dalam hal pendanaan gitu dalam partai politik. Oke, itu problemnya untuk menambahkan yang sudah ada. Nah, yang kedua, eh bagaimana cara untuk kemudian me, ini ya apa menguraikan problem ini gitu. Nah, saya sepakat dengan Aisyah bahwa salah satunya adalah dengan menciptakan perundang-undangan yang reformis gitu. Sayangnya, kelemahan dari solusi ini adalah ya, sayangnya yang bikin undang-undang kan partai politik juga gitu. Memangnya mereka mau gitu kan. Jadi itu solusi yang seperti telur dan ayam ya gitu. Telurnya dulu atau ayamnya dulu. Ya, nggak bisa gitu. Ya, pasti nggak mau mereka. Maka ini saya pada poin saya yang ketiga dan yang terakhir. Solusi lainnya adalah dengan paksaan gitu. Partai ini harus dipaksa untuk kemudian berubah. Nah, menurut saya eh, par, eh, eh, partai bisa dipaksa untuk berubah jika satu dari dua skenario ini. Yang pertama adalah ada satu pemimpin ya yang dia punya visi, langsung presidennya langsung nih ya, yang dia punya visi dan kemudian dengan dengan visi yang kuat, dia kemudian membuat tuh revisi undang-undang partai politik itu gitu. Nah, untuk itu maka pemimpin ini menurut saya tidak mungkin tiba-tiba terjadi. Dia harus dipaksa oleh masyarakat sipil menurut saya. Ya, dia harus dipaksa oleh masyarakat sipil untuk mengadopsi agenda yang reformis. Nah, saya sebenarnya eh, kelemahan dari ide ini adalah, lah kan pemimpinnya juga dari orang partai juga gitu, tetap saja ya. Ya belum tentu dia mau gitu, kemungkinannya kecil gitu. Jadi mengharapkan ini kayak seperti mengharapkan Ratu Adil ya, Satrio Piningit itu kayaknya muskil. Maka kemudian kedua,
Dipaksa dengan apa? Paksaan lainnya adalah saya sih mengharapkan ada satu partai politik baru yang lahir, tapi itu dengan satu ideologi yang kuat, dengan program yang kuat, dan menunjukkan bahwa dia punya basis massa yang kuat gitu. Kalau ada partai yang seperti itu, misalnya dia berinvestasi membangun basis, membangun pengikut kaderisasi, dan kemudian dia membangun serial, dia mau 5 tahun puasa gitu misalnya untuk tidak ikut langsung pak pemilu. Kalau ini terjadi, ada partai yang visioner seperti ini kemudian akan membuat partai-partai yang masih mengandalkan oligarki, feodalisme itu kemudian politik dinasti ya, itu kemudian akan jadi ketinggalan zaman. Itu akan memaksa partai-partai yang ada untuk ikut menjadi reformis gitu. Nah, apakah ini mungkin? Sebenarnya mungkin gitu. Meskipun sayangnya ya, belum kita lihat ya. Ada partai baru, misalnya partai anak muda gitu, tapi paradigmanya lama. Kita semua tahu lah ya, partai brosis itu tiba-tiba dia langsung mendukung Jokowi ya kan. Dan kemudian hari ini kita tahu bahwa ya anak putra presiden yang kemudian ada di sana gitu. Pakai politik dinasti juga gitu. Ya, ada juga partai yang kita harapkan ini ya partai buruh gitu. Tapi ternyata juga eh, merapat kepada salah satu dari oligarki gitu. Kita juga sebenarnya ada eksperimen partai hijau gitu ya. Ini kayaknya cukup menjanjikan, tapi kita tidak mendengar dia punya pengaruh yang signifikan. Tapi saya masih percaya bahwa partai baru ini, saya mau berpikir out of the box ya. Partai baru ini, jika dia punya ideologi yang kuat, gitu, ya, yang isinya harus para intelektual, para pemikir, yang mereka bersepakat ya untuk membangun pertama ormas, lalu bertransformasi menjadi partai. Ya, saya berharap bahwa dari 270 juta jiwa masyarakat Indonesia itu dan kampus-kampus yang ada, think tank riset, masyarakat sipil itu kemudian mendorong lahirnya partai seperti ini, gitu. Sehingga kemudian ini ibaratnya tuh seperti apa ya? Ketika ada kendaraan online, ojek pangkalan langsung ketinggalan zaman tuh, gitu. Opang itu, ya kan? eh Ketika ada media digital, maka kemudian produk-produk lain ya itu kemudian cetak langsung seperti nggak relevan. Atau ketika misalnya eh smartphone ini dilahirkan, maka tiba-tiba Nokia itu dulu ya kita tahu jadi tidak jadi usang gitu. Padahal Nokia tidak melakukan kesalahan apapun gitu. Nah, itu menurut saya adalah salah satu cara lain untuk memaksa partai-partai yang ada untuk kemudian mau nggak mau dia harus menjadi satu punya ideologi, dua dekat dengan publik gitu. Bukan hanya menjadi kepanjangan dari oligarki partai, bukan hanya menjadi kepanjangan dari suara politik dinasti. Kira-kira itu saja 3 poin yang saya sampaikan, Mas Septa dan teman-teman sekalian untuk menghangatkan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Siap, makasih Pak Wija atas poin-poin pentingnya tadi ya, bagaimana persoalan yang kita hadapi hari ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis dan juga bisa langsung disampaikan dengan raise hand. Bang Herdi masih bergabung? Masih ada? Masih ya? Ada ya? Ada. Siap. Mikirin eskalator kepala Herdi itu. Ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Sebentar ya. Saya baca aja ya. Dari Andri Harsil ya. Sebelumnya disampaikan, pemimpin mendatang diharapkan akan menjadi cahaya terang di ujung terowongan untuk membuat partai politik lebih berani menegakkan demokrasi. Tapi, seperti kita tahu bersama, beberapa bulan terakhir ini Pak Prabowo dan Gerindra sibuk untuk membangun Kim Plus, termasuk jika
tidak ada aral melintang akan ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya, apakah ke depannya ya optimisme parpol sebagai bagian check and balance masih akan efektif dan demokrasi akan semakin kuat ya. Dan juga mungkin saya tambahkan ini ke Bang Hardi ya. Tadi juga mungkin sudah disinggung oleh Mbak Isa juga dan mungkin relevan juga pertanyaan ini ke Mbak Isa. Ini kan sistem yang berlaku dalam partai politik itu kan pangkalnya adalah undang-undang partai politik itu sendiri. Ya. Dan sementara di sisi lain, undang-undang itu kan produk dari DPR yang itu adalah perpanjangan tangan dari partai politik. Ya. Nah, ini sebetulnya seperti apa? Apakah memang ada best practice di negara lain yang bisa kita ambil ya? Atau memang ini seperti tadi ya, kita ya berharap, kata orang Minang itu berharap tanduk kepada kucing gitu ya. Jadi tidak mungkin gitu ya. Atau memang jangan-jangan undang-undang partai politik ini memang harus diberikan kewenangan khusus ke lembaga lain, nggak boleh karena otomatis di sana konflik of interest-nya akan sangat tinggi ya. Nah, pertanyaan ketiga ini kita berkaca ke tetangga ya. Itu kan Malaysia itu sebetulnya kebalikan dari kita. Jadi anggota DPR-nya justru punya namanya itu akta lompat parti istilah mereka ya kan. Jadi justru anggota dewannya itu bebas, tidak terikat dengan partai politik. Jadi dia bisa keluar dari partai politik tanpa harus keluar atau berhenti menjadi anggota DPR. Nah, itu menjadi isu hangat karena justru ya mungkin karena mereka sistemnya parlementer itu membuat instabilitas politik seperti sebelum kepemimpinan Anwar Ibrahim itu kan terjadi pergantian perdana menteri berkali-kali ya karena kemudahan anggota DPR pindah dari satu koalisi ke koalisi yang lain tanpa harus menginduk ke partainya. Nah, kemudian mereka mengusung undang-undang anti lompat parti itu istilah mereka itu ya. Nah, itu bagaimana? Apakah kita bisa apakah justru kita ada di posisi yang benar atau justru tidak ya? Atau mungkin dari dua ekstrim ini ada jalan tengahnya. Silakan dimulai ke Bang Hardi. Baik. Sebetulnya kita kalau bicara termasuk undang-undang partai politik, kemudian demokratisasi internal dan seterusnya itu kayak mau mengurai benang kusut ya. Karena para politisi itu sendiri selalu berorientasi jangka pendek, kepentingan sempit, vested interest ya kan, dan kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan yang hampir pasti mereka enggan atau menolak apa yang tadi Bung Septa sampaikan ya, termasuk tadi disampaikan oleh Prof. Didi, Saudara Wija dan Saudari Aisyah. Karena saya tidak melihat ada kemauan politik yang kuat ya untuk menegakkan tadi nilai-nilai ideologi moral etik itu dasarnya semuanya kepentingan sempit, kepentingan pendek 5 tahunan, sehingga meritokrasi pasti dikesampingkan lah, tidak ada meritokrasi. Partai-partai politik sudah memberikan contoh selama beberapa tahun terakhir ini, katakanlah 2 dekade ini, bahwa mereka hanya menjadi kepentingan sempit, apakah keluarga atau kelompok itu oligarkis itu, yang pasti mengabaikan meritokrasi, mengabaikan proses-proses politik yang transparan, akuntabel, ya, mengabaikan kepentingan rakyat banyak, misalnya ada omnibus law, undang-undang mineral, ya, terakhir coba untuk melos itu semua membuktikan, kalau pakai bahasa Clifford Geertz ya, state mong, negeri ini berhasil dari satu sistem ke sistem lain terlalu gagal gitu loh.
Dulu zaman Pak Harto otoriter gagal, sekarang demokrasi gagal. Buktinya kita sedang mengalami krisis. Apa sih krisis itu? Kalau krisis dari sisi finansial ya gampang lah, itu kan gagal bayar itu. Ini sekarang dengan defisit anggaran APBN ya kan, dengan defisit, belum lagi defisit moral etis. Yang material aja kita sudah babak belur. Nanti pemerintah menaikkan pajak, menaikkan apapun semua naik ya. Dan itu bebannya ke rakyat, utang semua naik. Hal-hal yang kasat mata yang praktis itu aja partai politik nggak mampu. Partai politik itu sudah menjadi, tahu nggak, leukemia dalam tubuh kita. Darah putih memakan darah merah buat saya ini. Kalau tidak ada revolusi kultural atau revolusi eh, apa, bukan mental lagi, revolusi kultural atau bahkan revolusi sosial yang bisa mengubah semua itu dengan cepat, karena partai-partai politik kita itu sudah sangat enak, sudah sangat nyaman di zona nyaman dengan eh, peran-peran mereka, fungsi mereka yang hanya menguntungkan golongan elit ini. Dan itu menurut tadi saran-saran baik dari saudara Wija atau saudara Aisyah itu tidak bisa itu harus dijebol dengan suatu revolusi, itu revolusi kultural paling tidak, atau revolusi sosial. Kenapa? Sudah akar, sudah Nah, akar kepentingan-kepentingan sempit tadi. Kalau memang mau, tentu dari awal ada langkah-langkah ke karir politik yang konstruktif, yang sehat gitu. Ini nggak ada semua kok, semuanya KKN kok. Semuanya itu kepentingan-kepentingan sempit, orang yang menang bisa dikalahkan kok. Ya, dari caleg udah menang bisa digugurkan gitu. Jadi keadaan-keadaan ini membuktikan bagi saya itu hanya bisa kalau ada tekanan besar dari civil society. Dan tekanan besar itu kan mengharapkan civil society, kita lihat kalau boleh jujur hanya kekuatan kampus yang masih bertahan, dan itu pun juga hanya isu-isu tertentu yang mereka anggap relevan atau penting. Tapi isu besar kita bahwa demokrasi kita sudah seperti darah putih memakan darah merah, ya, karena demokrasinya bagi saya ya demokrasi prosedural dan sekaligus kriminal, karena yang bicara duit, duit dan duit gitu, bukan nilai-nilai ideologi dan apa moral etik, tapi dasarnya itu kepentingan-kepentingan sempit. Dari mana mau berubah? Dari kita untuk mendesakkan perubahan itu ya dari masyarakat sipil. Seberapa jauh ya kita tidak bisa memastikan minggu depan atau tahun depan, tapi saya percaya perubahan itu nggak terelakkan ketika krisis multidimensi, terutama krisis kepemimpinan, krisis moral etik, krisis keuangan itu semua menyatu sehingga nanti akan terjadi suatu uh, realitas yang memanggil ya civil society untuk mendesakkan perubahan. Kalau dari atas, dari elit, dari partai nggak mungkin. Itu hanya bisa desakan dari bawah ya kan. Kalau kita oke. membaca uh, apa Tedas Kospol ini kan, bawa kembali itu apa dari atas apa dari bawah, ya dari dua-duanya kalau bisa, tapi tadi mengharapkan cahaya dari atas untuk menerangi ujung terowongan ya kita lihat nanti. Tapi saya ingin civil society harus berani mendesakkan terus, karena dalam demokrasi itu tekan menekan, desak mendesak itu menjadi penting ya. Dan seberapa jauh keberhasilan itu adalah tergantung pada seberapa besar dan seberapa kuat tekanan-tekanan dari masyarakat sipil untuk melakukan mewujudkan perubahan supaya partai politik itu on the track ya, baik itu rekrutmennya, pendidikan politiknya, baik itu meritokrasi, semua lah. Jadi saya kira itu dari saya. Oke. Silakan Siap, yang siap, Bang. lain. Berarti memang harus ekstra ini ya, Ekstra, ordinary ya, betul. Extraordinary. kalau ingin perubahan ya, karena Ya, mengharapkan dari status quo sekarang mungkin agak hopeless ya, Bang ya. ya. Oke, siap. Kita lanjut ke Mbak Isa, silakan Mbak Isa. Makasih Mas Septa. Ya, sepakat sama Pak Mas Herdi gitu ya dan Mas Wija. Semua perubahan jadi kayak telur dan ayam ya. Gimana cara mengubahnya sulit sekali untuk cari tahu solusinya gitu sekarang, karena kayak kalau tadi kita mau melakukan perubahan di undang-undang, tapi juga undang-undang yang membuat kebijakan yang mereka sendiri juga para elit-elit itu gitu ya. Sehingga sulit sekali. Dan sebenarnya gagasan undang-undang paket politik ini udah lama banget gitu di awal sama teman-teman aktivis pro demokrasi, teman-teman peneliti gitu ya di yang pro demokrasi gitu. Tapi toh nggak gol juga gitu. Dan perubahan undang-undang baru berlangsung ketika ada kepentingan politik sempit yang mendesak para elit-elit politisi ini gitu di parlemen mengubahnya. Dan itu pun tebang pilih, hanya beberapa pasal yang kemudian dianggap perlu atau penting dalam konteks politik jangka pendek gitu. Kalau melihat itu memang pasti kita pesimis banget. Dan yang kedua, melihat juga peluang misalnya tadi melakukan
konstruksi internal partai politik juga sulit gitu ya. Tadi Mas Septa sempat sampaikan tentang situasi di Malaysia, apakah itu mungkin atau enggak. Saya duga itu kayaknya juga sulit sekali untuk dilakukan karena bagaimanapun pasti partai politik mempertahankan ya posisinya dia sebagai satu-satunya kendaraan politik gitu. Karena itu cara atau bagaimana kemudian mereka bisa mempertahankan posisi politiknya gitu yang strategis sebagai pembuat kebijakan di semua level em, aturan negara gitu ya. Dan kemudian membuat atau memunculkan satu partai politik baru yang genuine itu pun tantangannya juga besar gitu ya. Kayak kemarin misalnya banyak yang em, mungkin kita ingat gitu ketika almarhum Bang Faisal Basri gitu ya sempat punya gagasan untuk mendirikan partai politik di masa awal era reformasi, tapi kemudian juga pada masa itu yang masih punya semangat besar untuk melakukan reformasi politik juga ternyata sulit gitu ya untuk mempertahankan partai politik yang dalam prinsip-prinsip demokrasi yang mau digawang oleh Bang Faisal pada saat itu gitu. Itu masih di awal reformasi apalagi saat ini gitu ketika semua kemudian sudah em, kacau di mana-mana gitu ya atau problemnya makin luas dan menjepit partai-partai politik baru. Dan kalau kita menunggu revolusi, ya seperti tadi harus ada krisis multidimensi, ya itu saya yakin mungkin bisa melakukan perombakan di banyak hal, seperti periode era reformasi ketika mulai di tahun 98. Tapi kan, eh, ya masa kita mendoakan negara kita krisis multidimensi gitu ya, situasinya mungkin akan juga tidak ideal gitu. Tapi ya, yang patut kita lakukan adalah ya memperkuat masyarakat sipil karena kalau tadi terkait sama pertanyaan apakah masih ada optimisme parpol sebagai bagian dari check and balances, ya enggak pengalaman kita selama era reformasi ini ketika kemudian partai politik masuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, fungsi check and balances itu kemudian pada akhirnya menjadi nihil gitu ya atau paling tidak sangat 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 lemah gitu. Sehingga nggak bisa diharapkan check and balances itu akan berlangsung gitu. Jadi kesimpulannya ya masyarakat sipil ini harus diperkuat dan harus konsisten gitu dalam semua aspek tidak hanya seperti tadi yang saya sepakat sama Mas Herdi gitu ya. Masyarakat sipil hari ini em, kuat atau terlihat menonjol dan solid pada isu-isu tertentu yang relevan gitu. Padahal banyak sekali problem demokrasi yang saat ini ada di hadapan kita. Dan saya pikir harapannya ke depan semoga ya masyarakat sipil inilah yang bisa memainkan fungsi check and balances lebih kuat lagi ke depannya ketika partai politik kemudian problematis itu aja. Oke, makasih Mbak Isa atas jawabannya. Sebelum kita ke Pak Wija, mungkin kita tampung ya penanya sudah yang raise hand supaya bisa sekalian ditanggapi ya. Mas Ahmad Irfan Hadiana, silakan Mas. Tolong dibantu di unmute kan? Sudah Mas, sudah bisa Ya, masuk Mas. ya silakan. Mas, mohon maaf saya nggak bisa on cam karena sinyalnya lemah di sini ya. Ya, Saya di Baik. salah satu kota kabupaten di Banten. Mas, kalau menurut saya menarik banget, tetapi saya lebih setuju ke Mas Herdi, ke Pak Herdi. Kita butuh revolusi total. Kalau perlu berdarah, kayaknya harus berdarah ke revolusi ini. Karena memang kebetulan background saya di partai politik dan untuk saat ini mungkin tidak bisa saya sebutkan di partai mana ya. Tetapi saya termasuk pelaku kalau boleh dibilang dan saya sebenarnya sudah muak banget dengan kondisi demokrasi di partai yang seperti ini. Sebagaimana kemarin kita ketahui, pemilu 2024 itu paling brutal. Saya setuju banget, ada beberapa pengamat pemilunya paling brutal 2024 kemarin, pileg. Dalam artian, masyarakat benar-benar berpesta dengan uang ratusan ribu, ya, sampai jutaan di satu dapil. Tidak ada lagi nilai pengabdian. Kalau saya kasih contoh, mungkin yang kasus Cilegon, teman dari PKS, dia sudah mengabdi memberikan aliran air beberapa tahun, kalah dengan serangan fajar yang cuma 50.000 sampai 100.000.
tidak ada lagi nilai pengabdian untuk menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD itu sekarang bukan lagi pengabdian, tetapi mereka itu kayak pencari loker, pencari tenaga, pencari lowongan kerja. Karena memang yang harus diputus kalau menurut saya, kalau tadi Mbak Aisyah bilang ini antara telur dan ayam, kalau bisa diputus itu dari penghasilan yang fantastis para anggota DPR, DPRD provinsi dan kota kabupaten. Karena di situ, Mbak, di situ yang jadi masalah. Demokrasi kita terlalu mahal karena tadi telur atau ayam dulu, masyarakat yang meminta atau calon yang ngasih, ini kan antara telur dan ayam kita diskusinya. Kalau sekarang kita putus mata rantai itu dengan undang-undang kewenangan hak keuangan pejabat daerah terutama DPRD itu kita perkecil, anggota DPRD kasih sajalah gaji sesuai UMR, gak usah lagi ada atribut yang nyampe puluhan juta gitu kan. Mereka kenapa di undang-undang hak keuangan daerah itu meminta fasilitas yang begitu mahal sampai puluhan juta? Karena kan alasannya konstituen. Konstituen mereka yang minta. Banyak proposal lah. Jadi anggota dewan itu udah kayak dewa. Yang nikahan, yang sunatan, yang kesurupan, semua itu anggota dewan. Minta duit. Makanya para anggota dewan minta ke pemerintah, gajinya digedein, fasilitasnya dibanyakin, SPPD terus perjalanan dinas kan, yang mereka andalkan gitu untuk memenuhi kebutuhan ke konstituen. Makanya kalau kita berbicara ke arah situ, kata Mbak Isah tadi, telur dulu apa ayam dulu? Kalau menurut saya, kita harus memangkas harga demokrasi yang mahal banget. Kalau saya berbicara dinasti, Mbak, di beberapa wilayah banyak juga kok dinasti yang tumbang, modal mereka gede gitu. Mereka punya finansial besar dengan modal keluarga yang besar juga, nama besar keluarga segala apa. Banyak juga yang tumbang. Saya kasih contoh kalau di Banten di Lebak, anaknya PJB dari PDIP kandas, Bu Iti kandas juga gitu. Dinasti. Kalau kita berbicara dinasti, nggak juga gitu. Nah, permasalahannya kan masyarakat yang meminta dan Bisa dipersalahkan juga dipersingkat, sama, Mas Irfan? ya, Ya, ya. Jadi intinya gini aja, Mas. Kalau ya. saya tadi pengen Pak Herdi bilang revolusi, revolusinya itu mulai dari gaji UMR untuk anggota DPR RI dan DPRD. Biar mereka nggak bisa ngasih lagi ke konstituen. Karena kan sekarang yang pengen jadi anggota DPRD atau DPR RI itu ya mereka pengen pengen kerja, bukan pengen ngabdi, gitu Mas. Mungkin Oke. itulah singkatnya Oke. ya. Ya. Kalau Ya, baik, revolusi, makasih. Puput Ya. pulang dari Kyoto. Cepet pulang doain Pak biar cepet lulus dulu. Iya, harus dimulai dari situ ya, Prof ya, revolusinya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke Pak Wija. Silakan Pak. Wija lagi rapat, saya aja. Sekalian. Oh, siap. Pak Wija Silakan lagi Prof. rapat dia Ya. untuk proyek demokrasi. Proyek juga penting. Betul, betul. Tadi Halo, menyinggung. ada pertanyaan tadi? Hah? Bro Septa, Mas Septa? Iya, Nggak ada. mungkin Mas Prof, Wija diminta untuk piring melanjutkan dulu. rapat. Prof Ridi aja. Iya, Ya. Mas Wija diminta melanjutkan rapat. Iya. Prof Ridi aja lah, saya pasti rapat soalnya nanti Sedikit biar saya ya, saya Prof, ikut terus nih dari ini ya Prof Ridi anak-anak sama muda. Puput nanti Sebenarnya yang Septa saya suruh untuk kita minta jadi narasumber, tapi dia nggak mau. Kurang pede, gimana para Madinah kurang pede. Siap Prof. Next time Ya, saya oke. ini jadi pembicara Puput Prof. sudah APD dia, walaupun Siap. lama 3 tahun. Jadi tadi Puput menyampaikan yang PSI ya. Siapa? PSI yang ngomong siapa? Septa atau Puput ya? PSI itu saya kira bisa jadi model itu. Bisa jadi doktornya Septa. Jadi PSI itu boneka doang. Jadi di belakangnya ya seorang aktor, Aguan juga, kemudian Aguan. Aguan termasuk. Iya, di belakangnya itu jadi PSI itu boneka. Boneka di dalam demokrasi. Itu menarik jadi kasus menurut saya.
dan apa namanya bisa jadikan kasus. Jadi dia dipakai, ada aktornya, yaitu aktornya itu saya mengalami juga, ya mengalami pribadi juga hal seperti itu dalam demokrasi itu. Gini saya cerita aja ya, Ini pribadi kasusnya. Jadi gini, eh, waktu itu kan Pilgub DKI, Foke melawan Adang Dorojatun, ya. Nah, bagaimana aktor-aktor ini bermain Adang Dorojatun. Nah, lalu akan ada eh, apa namanya poros ketiga. Poros ketiga itu Gus Dur dengan Sutrisno Bahir. Kenapa? Kalau poros ketiga ada, suara Foke tergerus dan kemungkinan bisa 2 putaran karena DKI itu ini buat Puput penting. DKI itu dua apa harus lebih 50% kan, beda sama daerah lain. Nah, itulah soronglah tuh Sarwono Kusuma Atmaja almarhum dengan Jeffrey, ya. Nah, poros ketiga ini kan menentukan, ya enggak. Ketika sudah mau jadi, ini poros ketiga ini bisa dijual di dalam demokrasi, paham ya Bu Putih? Kalau mundur, kalau mundur poros ketiganya Foke menang, ya. Bisa jual beli, ya, jual beli mekanisme. Nah, ini terjadi dan tidak bisa diatur di mana di partai kan nggak ada, karena partai nggak mungkin mengatur seperti ini. Sehingga memang pada saat-saat tertentu itu poros ketiga itu hilang. Itu ada indikasi diperjualbelikan, ya, sehingga hilang. Tapi teman-teman berusaha terus, ya, Gus Dur berusaha sehingga muncullah calon Agum Gumelar Didik Rahbini. Jadi saya terlibat di dalam situ. Agum Gumelar dan Didik Rahbini, ya enggak. Nah, saya dipanggil oleh Gus Dur, ya. Gus Dur itu lagi cuci darah di RSCM, itu didampingi oleh Yeni Wahid dan pacarnya Sigit. Sigit itu yang terlibat pembunuhan apa itu? Pembunuhan Nasarudin, ya. Itu Puput mungkin ingat ya. Itu terlibat pembunuhan. Disitulah ada Sigit, ada ini saya Jog-Jog Madura, ya. Tapi itu karena memang Agum itu tidak populer, memang akhirnya poros ketiga itu nggak terjadi karena saya tidak mau, karena saya dicalonkan untuk sebagai calon wakil gubernur pada masa itu sebelum yang dengan Jokowi, ya. Jadi memang gulipat partai ini ruangnya besar dan banyak, ya. Nah, sehingga saya usul, ya, revolusi nggak bisa. Itu bisa kalau revolusi terjadi, yang doktor di Kyoto ya bisa pulang juga, sehingga nggak susah kan. Serdi kan cuman omon-omon kalau revolusi itu. Jadi gayanya apa? Siapa? Teman kita di Belanda, Ward, ya. Ya. Itu Ward tuh mengajukan kalau nggak bisa revolusi itu tiru ekonomi politik, tiru orang-orang ekonomi. Untuk menghilangkan korupsi di perbankan, itu dimajukan sistem mekanisme teknologi, yaitu transaksi online, kemudian kartu kredit, pencatatan dengan ISO dan seterusnya. Sehingga dengan teknologi, ya, dengan teknologi itu moralitas itu menjadi orang jadi khawatir. Seperti di Dubai itu kriminalitas menjadi berkurang bukan karena takut dengan hadis-hadis, ya, karena ada CCTV semua. Jadi ada CCTV. Nah, sehingga kalau perlu, ya, rumah-rumah anggota parlemen itu harus ada CCTV. Kemudian transparansi dengan teknologi, ya. Ada di dalam parlemen yang KPK-nya itu memantau, memang mungkin disalahgunakan, ya. Satu teknologi, kedua inovasi, ya. Buat itu inovasi itu kan sering diskusi sama Mas Wija, sama Puput, ya. Contohnya begini, inovasi. Jadi harus bukan hanya ekonomi, tapi politik juga perlu inovasi. Contohnya, supaya korupsi tidak banyak, tidak ada bohir-bohir di daerah yang mengoptasi sehingga tambang-tambang rusak. Ward salah satunya mengajukan
anggota parlemen di Jawa Timur yang terbesar dari partai terbesar langsung jadi gubernur. Kan lalu tidak ada pemilihan gubernur kan? Ya, pemilihan presiden tuh 8 triliun habisnya satu calon ya. Mungkin di ketua partai itu ketua partai kalau level-level menengah itu bisa 500 miliar, setengah triliun ya. Jadi bisa menghemat, tidak ada korupsi. Salah satunya, tapi teman-teman jangan terpaku pada teori-teori ekonomi ya. Politik dan teknologi perlu diajak. Orang-orang Fasilkom itu Puput sebagai ahli teknologi, ada nggak Fasilkom bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan politik korupsi misalnya? Teknologi bisa. Orang politik nggak bisa, nggak ngerti teknologi, jadi harus berkolaborasi dengan orang Fasilkom. Jadi itu saya contohkan yang di Dubai. Di Dubai nggak berkurang itu pencurian, kriminalitas karena semua di CCTV. Semuanya di CCTV, bukan karena ayat-ayat. Ya, jadi itu tetap penting. Ya. Jadi menggunakan pengawasan, ya itu teknologi itu menggunakan hadis bahwa kalau kamu bawa sapi ya harus ditali sapinya, jangan dibiarkan begitu saja. Ya, maksudnya pasang CCTV supaya orang tidak kehilangan gitu. Saya kira itu masukan saya. Saya ini cuman mengantar kok jadi panelis tuh. Terima kasih. Tapi closingnya bagus sekali, Prof. Jadi itu bisa menjadi jalan tengah ya. Memang revolusi ini ya kadang-kadang juga dipertanyakan. Salah satunya memang ya seperti kata pepatah, revolusi itu selalu memakan anak kandungnya sendiri. Ya, itu karena yang akan menderita ini tetap menengah ke bawah juga ya, yang atas-atas ini bisa kabur sementara gitu kan, menjelang settle lagi ya, seperti reformasi 98. Nah itu juga terlalu gambling juga kadang-kadang. Nah solusi dari Prof. Didik menarik sekali. Jadi memang ya mungkin payung besarnya adalah penguatan perlembagaan juga dengan dengan teknologi ya, dengan teknologi yang kita punya itu bisa membuat bagaimana proses politik kita ini semakin accountable ya, semakin transparan, dan nantinya juga saya kira memperluas partisipasi politik yang mungkin dulu sulit dibayangkan semua orang terlibat dalam percakapan politik atau terlibat dalam berbicara tentang isu-isu utama. Tetapi hari ini seperti yang kita saksikan, masyarakat dengan begitu mudahnya terlibat dalam berbagai macam isu ya, dan kita tahu belakangan bagaimana keterlibatan publik dalam media teknologi ini bisa menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan perubahan-perubahan penting ya, terutama misalnya dalam kasus perubahan keputusan MK kemarin ya, bagaimana kemudian itu suara rakyat yang disalurkan melalui teknologi ini bisa mengatasi adanya usaha-usaha tandingan untuk mengubah atau menganulir putusan-putusan MK tersebut. Mbak Puput, Mbak Putri, apakah masih ada tambahan? Bang Herdi tadi izin katanya sinyalnya tidak ini. Masih ada tambahan? Cukup sih, Mas. Cukup ya? Oke. Kalau begitu, kita akhiri sampai di sini, Prof. Cukup. Terima kasih sekali semuanya. Cukup ya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya telah terlibat dalam diskusi ini sampai sudah agak larut malam ini. Semoga setia selalu menghadiri topik-topik selanjutnya. Insya Allah mungkin ke depan saya juga akan sharing sebagai pembicara untuk isu-isu yang mungkin sesuai dengan kalian saya. Sampai jumpa di lain waktu. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang masih kurang ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya, Puput.